Ekspresi Penatua Tongsuan penuh hormat saat dia memegang pena naga pelangi di tangannya. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Pena Dewa Surgawi Pelangi ini belum pernah digunakan oleh klanku selama 1000 tahun. Tetapi sekarang, akhirnya segelnya akan segera dibuka. Sun-er, ucap Tetua Tongsuan. Tetua Tongsuan memegang pena Dewa Surgawi Pelangi di tangannya sambil menatap Sun-er. Sun-er mengangguk ketika melihat ini, lalu menutup matanya. Ekspresi Penatua Tongsuan menjadi serius saat melihat Sun-er mengangguk. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, tangan yang memegang pena Dewa Surgawi Pelangi mengencang. Lengannya menari-nari dan banyak garis misterius mulai terbentuk dengan cepat di bawah telapak tangannya. Mengikuti tarian pena Dewa Surgawi Pelangi, banyak simbol berwarna pelangi mulai muncul di dahi Sun-er dengan setiap goresan. Pelangi ini adalah warna yang sangat cemerlang. Warnanya berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan warna pelangi di dahi pria berpakaian hijau. Tingkat dewa dan tingkat ke-9 adalah perbedaan 1 tingkat. Namun, masih ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Ekspresi Penatua Tongsuan menjadi lebih serius dengan setiap goresan tato klan pelangi. Tangan yang memegang pena Dewa Surgawi bergetar tanpa sadar. Doki di dalam tubuhnya mengalir cepat seperti air banjir. Sungguh pena Dewa Surgawi yang menakutkan. Tidak heran tidak ada yang memenuhi syarat untuk menyentuhnya dalam 1000 tahun. Dari tingkat kelelahan Doki ini saja, siapapun yang tidak memiliki kekuatan doseng akan tersedot kering, gumam Penatua Tongsuan. Ekspresi Penatua Tongsuan menjadi suram saat dia merasakan Doki di tubuhnya berkurang dengan cepat. Dia segera memfokuskan pikirannya dan mengendalikan orbit pena yang sempurna. Pena Dewa Surgawi Pelangi menari-nari di atas titik sekitar setengah inci di depan Sun-er. Banyak garis pelangi terus muncul di dahinya. Gambar tato klan ini terus berlanjut selama hampir 10 menit di depan banyak orang sebelum akhirnya selesai. Setelah goresan terakhir mendarat, keringat dingin tanpa sadar muncul di wajah Tetua Tongsuan meskipun dia sangat kuat. Meskipun dia kelelahan, matanya masih dipenuhi dengan kegembiraan. Selesai, ucap Penatua Tongsuan. Mata Sun-er yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara di samping telinganya. Saat matanya terbuka, tato klan pelangi di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi yang kuat. Di bawah cahaya pelangi ini, sejumlah besar anggota klanku yang kuat tidak mampu menahan tekanan yang datang dari dalam jiwa mereka. Sebuah suara hentakan terdengar saat mereka berlutut di hadapan Sun-er dengan wajah liar dan ganas. Tato klan pelangi akhirnya muncul di klanku kami setelah 1000 tahun. Suara tawa orang tua samar-samar terdengar dari langit yang jauh ketika cahaya pelangi muncul. Suara tawa itu sangat samar dan cepat berlalu. Jika telinga seseorang tidak tajam, suara itu tidak akan mungkin terdengar. Tidak disangka, orang ini pun menjadi terganggu, gumam Tongsuan. Tetua Tongsuan sedikit terkejut saat mendengar suara yang sangat tua ini. Ia segera membungkuk ke bagian tertentu di langit. Cahaya pelangi itu hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar menghilang ke dalam tato klan pelangi di dahi mulut Sun-er. Tato klan itu bergetar sebelum perlahan menghilang. Tato klan ini tidak akan muncul di permukaan. Tato itu hanya akan muncul ketika pemiliknya sengaja memanggilnya. Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat. Di masa mendatang, Sun-er pasti akan melampaui semua orang di klan, ucap pria berpakaian hijau. Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi di kejauhan tersenyum ketika cahaya pelangi menghilang. Dia hanya tersenyum dan hendak berbalik ketika matanya tiba-tiba beralih ke sebuah kursi. Mata Xiaoyan yang tampak agak pucat tertuju ke posisinya. Apakah kita sudah ketahuan? Betapa tajamnya inderanya, ucap pria berpakaian hijau. Pria berpakaian hijau itu tersenyum saat melihat mata Xiaoyan. Setelah itu, jari-jarinya menekan bagian atas pohon sebelum tubuhnya melayang dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia menghilang. Pria berjubah perak dan pria kekar itu juga segera mengikutinya dari belakang. Memang ada banyak ahli sebanyak awan di klanku ini. Garis keturunan Dodi memang layak membangkitkan rasa iri orang lain, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat lelaki tua misterius berpakaian hijau itu pergi. Orang ini seharusnya adalah anggota klanku. Namun, tekanan yang ditinggalkannya untuk Xiaoyan bahkan lebih kuat daripada Guyao.
Ayo kita pergi juga. Tidak ada yang menarik dalam upacara berikutnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berdiri dari tempat duduknya, menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mang Tianqi. Setelah itu, dia tersenyum pada Sun Er di alun-alun. Dia memimpin kelompok dokter peri kecil. Mereka berbalik dan kembali menggunakan rute yang biasa mereka gunakan untuk datang. Si kecil ini sepertinya mengalami cedera serius. Meskipun tetua Tong Xuan telah menyembuhkan luka luarnya, jari penghancur sunyi milik Guyao adalah keterampilan Dou Glastian yang cukup hebat, ucap Mang Tianqi. Mang Tianqi tidak menghentikan Xiaoyan saat dia melihat kelompok itu pergi. Dia tentu saja mengerti bahwa itu adalah kemenangan tipis meskipun Xiaoyan telah muncul sebagai pemenang kali ini. Karena upacara sudah selesai, aku pamit dulu, ucap Sun Er. Sun Er juga khawatir tentang luka-luka Xiaoyan saat melihat kelompok Xiaoyan pergi. Dia tidak ingin terus tinggal di tempat ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini kepada tetua Tong Xuan, dia mengabaikan tanggapannya dan tubuhnya mengejar kelompok Xiaoyan di depan banyak tatapan dengan cepat. Tetua Tong Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika melihat Sun Er pergi sesuka hatinya. Dia tertawa ketir dan kemudian berkata, "Sepertinya garis keturunan dewa tidaklah cukup. Klan Xiao masih lebih baik. Mereka tidak perlu melakukan apapun, tetapi mereka telah mampu mendapatkan menantu perempuan dengan garis keturunan dewa," ucap Tong Xuan. Sosok berjubah hitam di sudut alun-alun menatap punggung Sun Er yang jauh dengan mata berkedip-kedip. Ada kilatan dingin samar di dalamnya. Tidak disangka, klanku telah menghasilkan garis keturunan dewa. Sepertinya dia akan menjadi musuh besar klan Hunku di masa depan. Dan dia bahkan mungkin akan mengacaukan rencana klan Hunku. Sepertinya aku harus diam-diam mencari kesempatan untuk menghabisi orang ini, gumam Hunya. Setelah menyelesaikan upacara Sun Er yang seperti bom, upacara-upacara berikutnya sulit membangkitkan kegembiraan orang lain. Oleh karena itu, tetua Tong Xuan kemudian mengundurkan diri, meninggalkan orang-orang yang tersisa kepada tetua lainnya. Pada saat ini, kelompok Xiaoyan telah kembali ke rumah bambu di dalam hutan pegunungan. Suasana yang tenang membuat semua orang menghela nafas lega setelah hari yang sibuk. Matahari berwarna merah darah tergantung di tepi langit sore, melepaskan panas terakhirnya ke daratan. Pintu masuk yang tertutup rapat didorong terbuka pelan. Dokter peri kecil masuk pelan-pelan. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan di tempat tidur. Matanya kini terbuka, jadi dia tersenyum dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" ucap dokter peri kecil. "Tidak ada yang serius. Aku hanya kelelahan. Kekuatan penghancur sunyi yang telah tersalurkan ke dalam tubuhku telah disingkirkan dengan bantuan Sun Er," ucap Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Saat ini, ekspresinya sudah jauh lebih baik setelah beristirahat selama beberapa jam. "Aku seharusnya tidak begitu sengsara, namun semakin sulit untuk berpindah antar level," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mendesah saat berbicara. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, kemampuan bertarungnya di berbagai level menjadi lebih terbatas. Bagaimanapun, setiap bintang setelah bintang kelima dari kelas Douzun memiliki celah yang sangat besar. Jika itu adalah Douzun biasa, seseorang tidak akan mampu mengalahkan lawannya dengan level yang lebih tinggi. Selain itu, lawan yang dihadapi Xiaoyan kali ini adalah individu ganas yang memiliki metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou kelas Tian. Kemampuan Xiaoyan untuk muncul sebagai pemenang dalam pertarungan seperti itu merupakan hal yang cukup mengejutkan. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia berkata, "Ini wajar saja. Jika kamu berada di level yang sama dengan Guyao, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas," ucap dokter peri kecil. Xiaoyan tidak menanggapi perkataan dokter peri kecil itu. Namun kemudian dia justru berbalik bertanya, "Di mana Sun Er?" ucap Xiaoyan. "Dia telah pergi ke klanku. Ku dengar dia berkata bahwa makam surgawi ini akan dibuka dalam 2 hari, ucap dokter peri kecil. "Makam surgawi," gumam Xiaoyan. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Salah satu alasan mengapa dia datang ke alamku kali ini adalah untuk menuju makam yang ditinggalkan oleh leluhurnya Xiao Xuan. Dan dari apa yang dikatakan Wu Xuan, makam ini berada di makam surgawi. Dengan kata lain,
dia perlu memasuki makam surgawi sebelum dia bisa memasuki makam Xiaosuan. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia memikirkan hal ini. Hubungan antara dia dan klanku tidak dalam keadaan baik. Oleh karena itu, dia sedikit khawatir bahwa klanku akan campur tangan dan menghentikannya masuk. Cerita berpindah ke aula utama klanku yang terang benderang. Sejumlah tokoh tua duduk mengelilingi meja rapat yang besar. Suasananya hikmat dan tegas. Selanjutnya, kita akan membahas masalah pembukaan makam surgawi. Semua orang tahu bahwa total ada 16 orang yang dapat memasuki makam surgawi. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki 2 tempat. Namun, tidak ada seorang pun dari klan Ling yang datang kali ini. Oleh karena itu, 2 tempat telah menjadi kosong. Menurut aturan, klanku kita dapat menggunakan 2 tempat ini. Dengan kata lain, klanku kita akan memiliki 4 tempat, ucap Tetua Tongsuan. Mata Tetua Tongsuan memandang seluruh aula dari satu tempat di meja rapat saat dia berbicara. Namun, seharusnya ada 6 yang telah diatur oleh klanku kita untuk memasuki makam surgawi. Dengan kata lain, kita kekurangan 2 tempat, ucap seorang tetua berbicara dengan lembut. Bukankah tempat untuk klan Xiao selalu digunakan oleh klanku kita? Kalau kita tambahkan saja, jumlahnya pasti cukup, ucap Kukian bertukar pandang dengan beberapa tetua di sampingnya sebelum membuka mulut untuk berbicara. Namun, klanku memiliki Xiaoyan. Dia datang kali ini. Jika memang begitu, ucap seorang tetua nampak ragu-ragu. Klan Xiao sudah merosot sedemikian rupa. Klan ini tidak lagi termasuk dalam klan kuno. Tidak ada salahnya untuk mengecualikannya. Saya pikir Xiaoyan seharusnya bisa memahami hal ini, ucap tetua berambut putih kusam berbicara dengan suara tenang. Beberapa tetua mengangguk tanpa sadar ketika mendengar kata-katanya. Namun, Tetua Tongsuan mengerutkan kening. Di tengah diskusi mereka, tiba-tiba suara ledakan terdengar. Pintu yang tertutup rapat itu mengeluarkan suara keras. Pintu itu terbuka dengan guncangan, sementara Penatua Tongsuan mengerutkan kening. Para penjaga di pintu hampir berteriak dengan marah ketika mereka tiba-tiba berlutut di bawah cahaya pelangi. Cahaya pelangi menerangi aula besar itu, menyebar ke semua tetua di dalamnya. Pada saat yang sama, suara dingin tiba-tiba terdengar di dalam aula besar ini. Penatua Gusan, sejak klan Xiao meninggalkan dataran tengah, klanku telah menempati tempat mereka. Saat ini, seseorang dari klan Xiao akhirnya datang, tetapi Anda menolak untuk mengembalikan tempat ini. Apakah Anda tidak bertindak sedikit berlebihan? Ucap Sun Er. Ekspresi sejumlah tetua berubah ketika cahaya pelangi menutupi aula. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Jika mereka tidak memiliki kekuatan besar, tekanan dari garis keturunan kemungkinan akan menyebabkan mereka berlutut seperti para penjaga itu. Sun Er. Beberapa tetua tertawa getir. Siapa lagi di klanku selain Sun Er yang memiliki tekanan garis keturunan seperti itu? Sosok cantik perlahan melangkah ke aula besar di bawah tatapan banyak orang. Cahaya pelangi menyebar dari alisnya. Tetua Tongsuan mendesah tak berdaya. Ia melirik Tetua Gusan yang ekspresinya agak jelek saat berbicara. Sun Er, sembunyikan dulu tato klanmu, ucap Tetua Tongsuan. Setelah mendengar perkataan Tetua Tongsuan, cahaya pelangi yang terpancar dari antara alisnya perlahan melemah. Dia berjalan ke sisi meja rapat. Ada amarah yang melonjak di dalam matanya yang cantik. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak akan menerima Xiaoyan. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang sangat besar, orang-orang ini tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menghalanginya. Sun Er, kamu adalah anggota klanku kami. Berpikirlah lebih banyak untuk klanku saat kamu bertindak, ucap Gusan. Wajah Gusan menjadi muram saat dia mencoba menegurnya. Penatua Gusan, meskipun aku adalah anggota klanku, ada beberapa hal yang tidak boleh kau lakukan secara berlebihan. Klanku kita telah memperoleh keuntungan besar dalam hal tempat yang tersedia. Selain itu, tempat untuk klan Xiao selalu diberikan kepada klanku kita sejak mereka meninggalkan dataran tengah. Dengan kata lain, klanku kita telah diuntungkan oleh kebaikan mereka. Sekarang Xiaoyan telah tiba di sini setelah banyak kesulitan. Kau tidak hanya tidak berencana mengembalikan tempat itu kepadanya, kau bahkan berpikir untuk mengecualikannya. Siapapun yang memiliki hati nurani tidak akan melakukan hal seperti itu kan?
ucap Sun Er melotot ke arah Gusan. Kata-katanya menjadi sangat tegas, menyebabkan wajahnya tenggelam. Dia merasa sulit untuk membalas. Sun Er, tempat ini adalah tempat para tetua berdiskusi tentang berbagai masalah. Masuk ke sini secara tiba-tiba sudah melanggar peraturan, ucap Kukian mengerutkan kening saat dia hendak menjawab. Penatua Kukian, apakah kau sudah lupa tentang otoritas Tatu Klan Pelangi? Ucap Sun Er bertanya dengan dingin. Kukian terkejut saat mendengar ini. Ia langsung merasa sedikit kesal. Menurut aturan klanku, setiap anggota klan yang memiliki Tatu Klan Pelangi akan mampu melampaui sebagian besar tetua dalam hal posisi. Memasuki ruang pertemuan ini tidak melanggar aturan apapun. Baiklah, berhenti berdebat, ucap Penatua Tongsuan mengernyitkan alisnya saat dia akhirnya membuka mulut dan memberi perintah kepada mereka. Aula besar menjadi jauh lebih sunyi setelah mendengar suaranya. Banyak mata tertuju pada Penatua Tongsuan. Memang agak berlebihan untuk mengecualikan Shoyen dan tidak menambahkannya ke dalam daftar nama untuk makam surgawi ini. Klanku kita telah memanfaatkan tempat-tempat milik klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk mengembalikannya. Selain itu, hanya satu Shoyen dari klan Xiao yang datang. Bahkan jika kita mengizinkannya memasuki makam surgawi, klanku kita masih memiliki 5 tempat. Ini sudah cukup bagus. Semua orang seharusnya tidak terlalu memikirkannya, ucap Tetua Tongsuan menyilangkan jarinya saat suaranya yang tenang bergema di seluruh aula besar. Gusan dan beberapa tetua mengerutkan kening saat mendengar ini. Namun, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Mereka mengerti bahwa Sun Er memiliki garis keturunan dewa. Lupakan ayahnya yang menjadi kepala klan saat ini. Hanya garis keturunan ini dan Tatu Pelangi menyebabkan bobot kata-katanya menjadi berkali-kali lebih berat. Bahkan tetua yang berpengalaman seperti mereka tidak dapat menegurnya. Karena tidak ada yang keberatan, kami akan memutuskan untuk melakukannya seperti ini. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari. Sun Er, minta Shoyen untuk mempersiapkannya, ucap Tetua Tongsuan. Baiklah, Tetua, maaf telah mengganggu, ucap Sun Er. Sun Er mengangguk pelan. Ia membungkukkan tubuhnya dengan sopan kepada semua tetua yang duduk. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari aula besar di hadapan tatapan penuh hormat dari para penjaga di sekitarnya. Banyak tetua di dalam aula saling memandang setelah melihat punggung Sun Er menghilang. Mereka tidak menyangka Sun Er yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu akan bertindak begitu tegas ketika menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan Shoyen. Gusan terdiam sejenak setelah Sun Er pergi sebelum tanpa sadar berbicara. Penatua Tongsuan, masih ada makam Xiaosuan di dalam makam surgawi. Orang-orang kita gagal memasuki tempat itu bahkan hingga sekarang, ucap Gusan. Penatua Tongsuan tidak dapat menahan cemberutnya ketika mendengar kata-kata ini. Kalian semua seharusnya tidak memiliki pikiran apapun terhadap makam Xiaosuan. Mengingat kemampuan ilahinya saat itu, jika dia tidak ingin orang lain memasuki makamnya, maka bahkan kepala klan tidak akan memiliki peluang keberhasilan 50% jika dia mencoba masuk. Karena itu, kalian tidak perlu menyia-nyiakan usaha kalian, ucap sebuah suara tua tiba-tiba muncul di dalam aula besar saat Penatua Tongsuan mengerutkan kening. Gusan dengan bijak menutup mulutnya ketika mendengar suara ini. Karena bahkan orang ini telah berbicara, dia hanya bisa berhenti memikirkan makam Xiaosuan. Baiklah, mari kita bubarkan. Klanku baru-baru ini mengundang sejumlah ahli. Kalian semua harus lebih memperhatikan. Jangan biarkan mereka mengganggu warga keturunan klanku, ucap Penatua Tongsuan. Kami mengerti. Banyak tetua yang menanggapi dengan hormat ketika mendengar kata-kata ini. Setelah itu, mereka perlahan berdiri dan meninggalkan aula satu demi satu. Tetua Tongsuan duduk di kursinya. Ia melihat aula besar itu kosong dengan cepat sebelum mendesah. Bagaimana pandangan pemimpin klan dan yang lainnya terhadap Shoyen, ucap Penatua Tongsuan. Ruang di kursi di samping meja rapat menjadi terdistorsi setelah kata-kata Penatua Tongsuan terdengar. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan muncul. Dia menjawab dengan samar. Dia akan menjadi terkenal, ucap pria tua itu. Penatua Tongsuan mengangkat alisnya.
Pasti tidak mudah membuat orang tua ini dengan harapan yang sangat tinggi mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana dengan giok dewa kuno Tause? Berdasarkan dugaan kami, kemungkinan besar itu milik Xiaoyan. Keadaan akan agak merepotkan jika benda ini akhirnya diambil oleh klan Hun, ucap tetua Tongsuan ragu sejenak sebelum bertanya. Tangan keriput sosok berjubah abu-abu itu mengusap sandaran tangan kursi. Saat kemudian dia akhirnya berkata, "Tidak perlu khawatir, ini akan terselesaikan," ucap pria tua berjubah abu-abu. Tetua Tongsuan mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri. Jadi seperti itu, gumam tetua Tongsuan. Cerita berpindah ke suatu tempat. Awan tipis menyelimuti pegunungan hijau subur, membuatnya tampak seperti surga. Xiaoyan melangkah pelan dan lembut menuju puncak gunung. Luka dan kelelahan di tubuhnya telah pulih. Setelah tubuh fisiknya mengalami penempaan kekuatan agaponik milik Xian, ia menjadi sangat kuat. Kemampuannya untuk pulih bahkan tidak perlu disebutkan. Xiaoyan membiarkan mantra api beredar saat ia perlahan berjalan melalui hutan pegunungan. Ia menyerap energi murni dan membiarkannya menyerang setiap bagian tubuhnya. Namun, langkah kaki Xiaoyan terhenti saat ia tenggelam dalam keadaan seperti itu. Matanya yang tertutup dengan cepat terbuka. Ekspresi serius terpancar di wajahnya saat ia melihat ke tepi jalan pegunungan di depannya. Sebuah sosok berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di tempat itu. Keterkejutan muncul di mata Xiaoyan saat dia melihat punggung itu. Dari inderanya, orang ini bahkan tidak memiliki aura sedikit pun. Seolah-olah orang ini, bahkan ruang tempat dia berada, tidak ada. Namun, seseorang dapat memastikan bahwa ini adalah seseorang saat melihatnya dengan mata telanjang. Indera yang paling bertentangan ini sangat tidak biasa. Junior Xiaoyan ini hanya lewat saja. "Tetua, mohon maaf jika saya mengganggu Anda," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menanggupkan kedua tangannya ke sosok itu dan berbicara dengan nada yang sangat sopan. Setelah itu, dia menggeser kakinya dan perlahan mundur. Perasaan yang diberikan orang ini padanya terlalu aneh, membuatnya tidak punya pilihan selain bersikap sedikit waspada. "Tidak perlu pergi, aku sudah menunggumu di sini," ucap sosok itu. Xiaoyan baru saja melangkah mundur ketika tawa samar terdengar di samping telinganya. Matanya menjadi silau. Saat berikutnya, dia memfokuskan pikirannya. Dia menemukan bahwa dia sudah berada di puncak gunung. Awan berarak di sekelilingnya, memberikan suasana surga. Namun ini menyebabkan hawa dingin muncul di hati Xiaoyan. Taktik macam apa ini? Dia telah bertemu dengan banyak ahli selama bertahun-tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang dapat menggeser tubuhnya sendiri tanpa dia merasakan perubahannya. Xiaoyan menelan ludahnya. Ia menatap lurus ke depan, di mana ada sosok yang berdiri dengan kedua tangan di belakangnya tak jauh darinya. Orang itu tidak memiliki tekanan yang kuat, tetapi Xiaoyan tidak berani meremehkan orang ini sedikit pun. Ia yakin bahwa orang di depannya ini pastilah orang yang paling menakutkan yang pernah ditemunya sejak ia dilahirkan. Karena Xiaoyan ada di sini, dia tidak akan terus merasa ngeri. Dia segera mengendalikan emosinya. Kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, dia tidak khawatir pihak lain akan melakukan apapun padanya. Dengan memiliki kekuatan seperti itu, yang perlu dilakukan pihak lain hanyalah melambaikan tangannya secara acak, dan itu akan melukainya dengan serius, dan tidak ada gunanya memainkan semua trik yang tidak berguna ini. Sungguh tidak terduga bahwa klan Xiao benar-benar mampu menghasilkan pemuda yang luar biasa setelah garis keturunannya terbuang sia-sia. Hal ini menyebabkan aku tidak punya pilihan selain percaya bahwa tindakan Josuan masuk akal, ucap sosok itu. Hati Xiaoyan merasa sedikit dingin. Dari kalimat singkat ini, ia mengerti bahwa orang misterius di depannya telah berhubungan dengan leluhurnya. Dengan kata lain, pihak lain adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui jumlahnya. "Bolehkah aku tahu nama tetua?" ucap Xiaoyan bertanya dengan hormat. Sosok itu tersenyum tipis saat mendengar pertanyaan Xiaoyan. Setelah itu, dia perlahan berbalik. Orang ini tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Dia tampak seperti pria paruh baya biasa. Pakaiannya biasa saja
dan terbuat dari linen. Senyum yang muncul di wajahnya membuat orang merasa agak damai. Penampilan biasa ini agak berbeda dari apa yang dibayangkan Xiaoyan dalam hatinya. Sebelum dia bisa pulih dari perbedaan ini, kalimat berikutnya dari pria parubaya itu membuatnya merasa tercengang. "Aku adalah ayah Sun Er," ucap sosok itu. "Ayah Sun Er," ucap Xiaoyan. Xiaoyan terdiam. Dia mendengar Sun Er menyebutkan bahwa ayahnya adalah kepala klanku dan sekaligus juga merupakan eksistensi puncak sejati di dunia ini. Namun sekarang, eksistensi puncak di benua Doki ini telah muncul di depannya dengan penampilan yang sangat biasa. Pria parubaya itu tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak berubah. Kemudian dia bertanya, "Apakah kamu sangat terkejut?" ucap pria itu. Xiaoyan perlahan pulih dari keterkejutannya saat mendengar pertanyaan ini. Diam-diam, dia mengamati pria parubaya di depannya dan tertawa datar. Dia merasa tidak tahu harus berkata apa. Di hadapan orang yang menakutkan dengan kekuatan yang luar biasa ini, seolah-olah pikiran apapun yang berkecamuk dalam hatinya akan diketahui oleh pihak lain. "Namaku Guyuan. Ngomong-ngomong, kita pernah bertemu saat kau lahir. Namun, tidak ada yang tahu identitasku," ucap pria parubaya itu lalu tertawa pelan. Xiaoyan kembali tercengang. Ia tidak menyangka bahwa ia telah bertemu dengan kepala klan yang sangat kuat ini saat ia tiba di dunia ini. "Bolehkah aku tahu ada hal penting apa yang menyebabkan kepala klanku ini menunggu junior ini di sini?" ucap Xiaoyan ragu sejenak sebelum bertanya dengan hormat. "Tentu saja karena masalah antara kamu dan Sun Er," ucap Guyuan tersenyum dan menjawab. Hati Xiaoyan menjadi sedikit tegang saat mendengar ini. Tanpa sadar, dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kepala klan Guyuan tidak ingin Sun Er bersamaku?" ucap Xiaoyan. "Ini bukan keinginanku. Selama Sun Er bersedia, aku sebagai ayahnya tidak akan memaksanya. Terlebih lagi, dengan garis keturunan dewanya saat ini, bahkan aku, kepala klanku ini, tidak akan bisa memaksanya untuk melakukan apapun," ucap Guyuan tersenyum sebelum melanjutkan. "Jika itu kamu lumayan meskipun tidak sekuat puncak generasi muda dari klanku," ucap Guyuan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Kegembiraan langsung muncul di matanya. Sebagian besar anggota klanku di alamku penuh dengan permusuhan terhadapnya. Namun, Guyuan di depannya ini agak di luar dugaannya. "Terima kasih banyak, Ketua Klan Guyuan," ucap Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan gembira. "Kalian tidak perlu terburu-buru bersukacita. Meskipun aku tidak akan menghentikan kalian berdua, beberapa tetua klanku dan beberapa makhluk yang lebih tua masih merasa dendam terhadap hubungan ini. Bagaimanapun, Sun Er memiliki garis keturunan dewa yang tidak muncul dalam klanku selama ribuan tahun. Mereka tentu tidak akan rela garis keturunan seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Oleh karena itu, kalian akan menghadapi beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Dari sudut pandang posisiku sebagai kepala klanku, aku tidak dapat memberikan banyak bantuan kepadamu. Karena bagaimanapun, kepala klan harus mengutamakan klan," ucap Guyuan menjelaskan dengan samar. Xiaoyan terdiam sambil mengangguk. "Tentu saja, selain posisi kepala klan, aku juga ayah Sun Er. Aku tentu akan menyukai sesuatu selama itu adalah sesuatu yang disukainya," ucap Guyuan tersenyum tipis dan kembali berkata, "Aku tidak terlalu tidak puas denganmu. Meskipun garis keturunan di tubuhmu telah terbuang sia-sia, kau mampu mengandalkan kerja kerasmu sendiri untuk mencapai sesuatu yang tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan. Ini benar-benar mengagumkan. Sejujurnya, jika aku tahu hasilnya hari ini, aku tidak akan mengirim Sun Er ke klan Xiao saat itu. Tidak disangka aku tidak hanya gagal mendapatkan benda itu, aku juga akhirnya kehilangan seorang putri. Pertukaran ini benar-benar kerugian besar," ucap Guyuan sembari menghela nafas. Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung mendengar kata-kata itu. Namun, dia tidak berani menjawab. "Aku tidak akan ikut campur dalam masalah kalian berdua. Namun, aku ingin kau berjanji padaku beberapa hal," ucap Guyuan. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar kata-kata ini. Dia bertanya dengan hati-hati, "Bolehkah aku tahu apa itu?" ucap Xiaoyan. "Tenang saja, itu bukan sesuatu yang sulit kamu capai.
Aku hanya berharap saat kamu bersama Sun Er di masa depan, kamu akan membiarkannya mempertahankan tubuhnya yang utuh sebelum dia mencapai kelas Douseng, ucap Gu Yuan ragu sejenak saat berbicara. Wajah Xiaoyan langsung menjadi malu saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa hal yang Gu Yuan ingin dia janjikan adalah permintaan yang konyol. Apakah dia tampak seperti orang yang memiliki hasrat seksual yang tidak terkendali? Anak muda pasti akan mengalami saat-saat ketika ia bersikap impulsif. Selain itu, kalian berdua tidak sering bersama, ucap Gu Yuan tanpa sadar, dan tanpa sadar juga terbatuk. Kemudian ia kembali berkata, hal utama adalah bahwa garis keturunan dalam tubuh Sun Er tidak stabil, dan kau juga bukan anggota klanku. Jika kau melakukan hubungan seksual secara acak, itu akan merusak garis keturunan dalam tubuh Sun Er. Jika hal seperti itu terjadi, kemungkinan besar orang-orang tua dari klan itu akan bertindak dengan paksa. Kau harus menyadari konsekuensinya, ucap Gu Yuan. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Apakah orang hebat ini muncul di depannya hanya untuk berbicara dengannya tentang masalah yang agak konyol ini? Gu Yuan terdiam. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan dan berbicara perlahan. Ini adalah sesuatu yang hanya ingin ku ingatkan kepadamu secara sepintas. Alasan terbesarku untuk mengungkapkan diriku adalah karena giok Dewa Kuno Touse yang ada padamu, ucap Gu Yuan. Ekspresi Xiaoyan berubah tanpa sadar saat mendengar kata-kata giok Dewa Kuno Touse. Dia tentu tahu bahwa giok Dewa Kuno Touse ini adalah benda berharga dalam klan Xiao. Alasan mengapa Aula Jiwa menangkap ayahnya adalah karena benda giok kuno misterius ini. Namun, hampir tidak ada yang tahu bahwa giok kuno itu ada bersamanya. Dewa Kuno Touse adalah Dodi terakhir di benua Dogi. Setelahnya, tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai level Dodi yang hanya ada dalam legenda hingga saat ini, ucap Gu Yuan berbicara sendiri tanpa peduli dengan perubahan ekspresi Xiaoyan. Dikabarkan bahwa ketika Dewa Kuno Touse meninggal, ia meninggalkan sisa-sisa Dodi. Di dalamnya terdapat rahasia untuk menembus kelas Dodi. Namun, tidak seorang pun yang menemukan sisa-sisa Dodi hingga saat ini. Pertempuran besar meletus di antara 8 klan kuno dan beberapa faksi super di dataran tengah bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, mereka hanya memperoleh kunci untuk sisa-sisa tersebut, dan itu adalah giok Dewa Kuno Touse di tanganmu. Benda ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian, tetapi setelah mengalami serangkaian pertempuran yang menyedihkan, benda ini dibagi menjadi 8 bagian. Secara kebetulan, benda-benda itu diperoleh oleh 8 klan kuno saat itu. Bagian di tanganmu adalah salah satu dari 8 bagian, ucap Gu Yuan. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia samar-samar menyadari beberapa hal ini. Namun, dia selalu mengira bahwa giok Dewa Kuno Touse hanya dibagi menjadi 3 bagian. Tetapi sebenarnya ada 8 bagian. Alasan mengapa Aula Jiwa menangkap ayahmu adalah karena giok Dewa Kuno Touse milik klan Xiao, ucap Gu Yuan sedikit mengernyit ketika dia menyebutkan Aula Jiwa. Klan Hun selalu menjadi klan yang paling aneh dan misterius di antara 8 klan kuno. Saat itu, klanku dan klan Xiao telah bergandengan tangan dan terlibat dalam pertempuran besar dengan mereka. Kedua belah pihak akhirnya mengalami kekalahan mereka sendiri, tetapi kami gagal menyebabkan klan Hun menderita banyak kerusakan. Setelah itu, Xiao Xuan menjadi kepala klan dari klan Xiao. Awalnya, kami memiliki kesempatan untuk merusak klan Hun secara serius. Namun, Xiao Xuan akhirnya dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Hun. Klan Xiao pun akhirnya takluk. Setelah kehilangan dukungan dari klan Xiao, klanku tidak dapat menyatakan perang terhadap klan Hun sendirian, karena semua orang tahu bahwa kedua klan akan menderita kerugian besar jika kita akhirnya bertarung. Dan hal itu akan memberi kesempatan kepada faksi lain. Oleh karena itu, keadaan terus berlanjut hingga sekarang. Dari beberapa tindakan klan Hun selama bertahun-tahun ini, mereka mungkin siap untuk menimbulkan masalah lagi. Oleh karena itu, giok Dewa Kuno ini pasti akan menjadi target mereka. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan semua giok Dewa Kuno, kekuatan klan Hun pasti akan melambung dan menghancurkan keseimbangan, ucap Gu Yuan. Ekspresi Gu Yuan sedikit serius saat dia mengamati Xiaoyan. Kemudian dia berkata, "Kamu seharusnya tahu betapa pentingnya giok Dewa Kuno Touse kan?" ucap Gu Yuan. Xiaoyan mengangguk pelan. Namun, gambaran dunia magma bawah tanah
tiba-tiba terlintas di benaknya. Tempat itu adalah dunia magma di bawah Akademi Jianan. Ada sesuatu di ujung magma yang menyebabkan giok dewa kuno Tause di tangannya bereaksi. Mungkinkah ujung dunia magma adalah lokasi tersembunyi dari sisa-sisa Rudy? Xiaoyan sedang merenungkan pikiran itu. Dia mendapat firasat bahwa benda di ujung dunia magma itu pasti sangat penting. Apa sebenarnya niat ketua klan Guiyuan? Ucap Xiaoyan tersadar dan bertanya perlahan. Guiyuan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan putus asa. Menurut niat orang-orang tua dari dalam klan, mereka ingin kamu menyerahkan giok kuno di tanganmu kepada klanku untuk diamankan. Tetapi aku pikir kamu tidak akan mau menyerahkannya, ucap Guiyuan. Xiaoyan mengangguk pelan dan menjawab. Ada jejak spiritual ayahku di dalam batu giok kuno itu. Aku perlu mengandalkan ini untuk memastikan apakah dia masih hidup. Oleh karena itu, aku masih perlu menyimpan batu giok kuno ini, ucap Xiaoyan. Giok dewa kuno Tause adalah benda paling berharga milik klan Xiao. Jika saat itu benar-benar tiba di masa depan, Xiaoyan tidak akan ragu sedikit pun jika ia harus menggunakannya untuk menukarnya dengan Xiaozan. Ini adalah sebuah kartu truf. Dengan itu di tangannya, aula jiwa tidak akan membunuh ayahnya. Namun, jika ia menyerahkan giok kuno itu kepada klanku, klan Hun mungkin akan benar-benar melakukan beberapa hal yang tidak berperasaan dan gila setelah mengetahui bahwa itu tidak ada harapan. Guiyuan tampaknya sudah menduga jawaban ini. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan ekspresi yang berbeda. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk tanpa daya sambil berkata, "Aku sudah menduga jawaban ini," ucap Guiyuan. "Maafkan aku, ketua klan Guiyuan," ucap Xiaoyan meminta maaf. "Saran ini tidak aku buat sejak awal. Namun, orang-orang tua lainnya tidak akan dengan mudah mengizinkanmu membawa barang sepenting itu di hadapan klan Hun," ucap Guiyuan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan kembali berkata, "Lupakan saja. Kita akan membahas ini di masa mendatang. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari lagi. Kita akan membahas masalah batu giok kuno setelah kamu keluar dari makam surgawi," ucap Guiyuan. Xiaoyan mengangguk. Ia baru saja akan menjawab ketika suara angin kencang tiba-tiba muncul di kaki gunung. Matanya segera mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat sosok yang bergegas mendekat. Sosok itu adalah Sun Er. Memang benar seorang gadis akan berakhir dinikahkan saat dia dewasa. Melihat betapa paniknya dia khawatir aku akan melakukan sesuatu padamu, ucap Guiyuan tersenyum tak berdaya saat melihat Sun Er bergegas mendekat. Setelah itu, dia berkata lagi kepada Xiaoyan, "Mari kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Ingat hal yang telah kau janjikan padaku. Jangan melewati batas. Selain itu, lindungi giok kuno itu dengan baik," ucap Guiyuan. Setelah kata terakhir Guiyuan terdengar, tubuhnya perlahan menghilang. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat sosok Guiyuan menghilang. Kemudian dia menoleh dan melirik sosok yang sangat cantik itu bergegas mendekat. Wajahnya tegang dan matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Sedangkan Xiaoyan tanpa sadar tersenyum. "Gadis ini," gumam Xiaoyan,